Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima kebenaran, dan semoga kami yang berbicara dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Anak, kita akan berbicara tentang pendidikan anak. Kita harus tahu anak. Semua manusia punya harapan dan keinginan. Akan tapi kadang harapan dan keinginan itu tidak tercapai. Dan sebab tidak tercapainya harapan dan keinginan bisa jadi karena kita tidak memperhatikan keinginan kita yang mula-mula kita sebut-sebut, akan tapi di perjalanannya kita lupa dan lalai. Anak, kalau kita berbicara tentang anak, kira-kira kalau seandainya ada seorang tua yang akan diberi oleh Allah anak, akan tapi sang anak tersebut yang bakal mematahkan tangannya, menusuk perutnya, dan menjadikan kepala orang tuanya retak, kira-kira mau tidak punya anak seperti itu? Tidak mau. Artinya semua orang tua itu di saat berbicara tentang masa depannya, yakni anak, maka yang diinginkan adalah anak yang bisa membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Mestinya seperti itu. Artinya ingin mempunyai anak yang membawa orang tuanya kepada kebahagiaan. Anak yang bisa mengerti keadaan orang tua, anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak yang bisa mengabdi kepada orang tua. Itu yang ada di hati orang tua. Jadi tidak ada seorang tua yang ingin mempunyai anak yang akan menghancurkannya. Tidak ada. Baik. Ini yang harus kita buka. Harus kita sadarkan diri kita bahwa yang punya anak punya masa depan. Anaknya mau jadi apa? Bagaimana anaknya dengan kita? Jadi kalau kita mempunyai anak yang bakal menjerumuskan kita, bakal menjadikan kita sengsara, sepertinya tidak ada yang mau punya anak. Baik, cuman masa depan ditutup oleh Allah, tanda kasih sayang Allah. Akan tapi kita diberi oleh Allah kesempatan untuk kita berikhtiar, berusaha untuk menjadikan anak kita anak-anak yang membahagiakan kita. Nah, ini yang harus kita senantiasa hadirkan, bahwa kelalaian orang akan harapannya bersama sang anak, yakni harapannya bersama hadirnya sang anak, ini yang menjadikan seorang tua lupa. Sehingga anak dibiarkan begitu saja, tidak diarahkan atau sehingga tiba-tiba di saat melihat anaknya mengangkat suara, atau anaknya tiba-tiba mendaratkan telapak tangannya di pipi orang tuanya, baru sadar, oh anakku begini. Baik, artinya bahwa semua dari kita harus kembali kepada kesadaran masing-masing. Semua dari kita itu kalau ingin punya anak adalah ingin anak itu yang bisa mengayominya, menolonginya di saat masa tuanya nanti. Dan lebih dari itu, wahai ahli iman, masa depan kita bukan hanya di dunia, tapi masa depan kita adalah di akhirat. Dan semua orang kalau ditanya bahwa ingin masuk surga, semua orang kalau ditanya ingin selamat. Akan tapi tidak semua perilaku manusia menghantarkan kepada keselamatan, dan tidak semua perilaku manusia ini menghantarkan kepada cita-cita yang diinginkan tadi. Maka saat ini kita harus senantiasa membiasakan untuk ingat tujuan kita. Baik anak, kita kembali kepada awal anak itu akan hadir. Di saat kita mau menikah, berangan-angan nanti kalau aku menikah mempunyai anak, lalu giliran aku tua, aku bisa numpang di anakku. Kemudian setelah itu, aku menumpang di rumah anakku, kemudian anakku merawatku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di saat seperti ini, maka apa yang kita persiapkan? Sepertinya ditahan dulu, Bu ya. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, apa yang akan dipersiapkan? Sebagaimana tadi yang disampaikan Buya, kita akan mengikuti kembali apa yang disampaikan Buya dari materi mengantarkan buah hati ke surga setelah informasi yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa RCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berada di membuka mata hati bersama Buya Yahya, dan Buya akan melanjutkan uraian yang tadi, yaitu mempersiapkan buah hati untuk mengantarkan kita menuju ke surga. Kepada Buya dipersilahkan. Baik. Dan orang tidak akan melakukan satu tindakan kecuali dia menyadari. Seseorang tidak akan bisa melakukan satu tindakan yang benar kecuali menyadari apa yang harus dilakukan. Kalau ada orang berbuat hanya begitu saja, tidak akan sampai kepada tujuan. Maka sekarang harus tahu bahwa anak penting. Dan ketahuilah, ada anak yang menghantarkan kita kepada kesengsaraan.
Bukan saja kesengsaraan di dunia, tapi juga di akhirat. Ada anak yang masa kecilnya sudah repot kita dengan anak-anak kita. Tak taunya di masa dewasa, anak-anak kita yang seharusnya orang tua yang sudah mulai lemah, pandangannya kabur, kulit keriput, jalan tertatih-tatih. Ternyata suara anak lebih lantang dari halilintar. Itu semuanya karena apa? Karena kita salah di dalam merencanakannya. Baik, setelah kita sadar pentingnya anak harus menjadi orang yang menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan kesadaran ini harus terus, setiap saat dan setiap saat. Tidak boleh hilang. Kalau hilang kesadaran ini akan membiarkan anaknya terlantar, anaknya tidak berpendidikan, anaknya tidak melakukan ibadah dan seterusnya. Sehingga di saat dikagetkan oleh masa tua, dibarengi dengan anak yang kasar, baru sadar saat itu. Sudah sadar, penyesalannya tidak ada artinya lagi. Kalau di dunia dikagetkan dengan anak-anak yang keras, anak-anak yang kasar, dan anak yang memukul, sederhana, tetapi lebih kaget lagi jika di alam barzah, gara-gara anaknya tidak dididik. Maka saat ini, ayo kita sadar dan sadar bahwasanya masa depan kita adalah anak-anak kita. Di dunia dan di akhirat. Maka semuanya harus tahu bahwasanya apa yang harus aku lakukan terhadap anak-anakku. Akan dituntut, ketahuilah, kalau ada orang yang tidak punya anak, ia tidak akan masuk surga gara-gara anaknya. Ia tidak akan masuk neraka gara-gara anaknya. Saya ulang, yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anaknya. Karena dia tidak punya urusan dengan anak. Akan tapi ketahuilah yang punya anak akan ditanya oleh Allah. Maka anak harus kita sadari sebagai nikmat satu sisi, tapi sisi lain adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya anak tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita saksikan umat ini, masyarakat ini berkenaan dengan anaknya. Kalau ditanya semuanya akan berkata bahwasanya ingin anaknya masuk surga. Ingin. Kalau ditanya apakah rela jika anakmu masuk neraka? Tidak. Semuanya menjawab Tidak. rela. Tapi ketahuilah bahwa perilaku orang tua rata-rata mengatakan bahwa aku rela anakku masuk neraka. Mana buktinya? Tidak pernah dikenalkan kepada Allah dengan benar. Lebih dikenalkan kepada dunia. Kita tidak melarang bahasanya anak kita belajar ilmu kedokteran atau ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Akan tapi ketahuilah, yang terpenting bagi anak kita bagaimana mereka kenal sujud. Yang menyelamatkan mereka, kenal Allah yang menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Di dunia boleh kita mengejar dunia, karena kita hidup di dunia. Sehingga boleh menjadi orang kaya, boleh menjadi seorang pejabat, boleh menjadi seorang apa saja, insinyur, dokter, dan seterusnya. Akan tapi bagaimana menjadi manusia-manusia yang kami sebutkan tadi, tapi yang ahli sujud kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kelalaian ini yang menjadi masalah. Jadi semuanya harus sadar, harus tahu bahwasanya anak kita harus kita hantarkan kepada kemuliaan. Banyak sekarang hamba-hamba Allah sudah mulai sadar. Aku pengen anakku jadi dokter, tapi anakku juga harus menghafal Al-Quran. Aku pengen anakku jadi dokter atau insinyur, tapi aku ingin kenal anakku juga kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesadaran dan ini penting. Dan ketahuilah, kalau ada orang tua yang banyak ibadah, seperti apapun, banyaknya, dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, kemudian sedekahnya banyak, akan tapi ketahuilah, jika anaknya tidak dididik dengan benar, maka anak itu yang akan menurunkan orang tuanya ke neraka jahanam, membawa orang tuanya kepada neraka jahanam. Maka wahai para orang tua, sadarlah apa yang telah Allah berikan kepada anda. 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau seterusnya. Dan anda didik seperti apa. Sekarang urusan dunia lebih mahal, padahal urusan akhirat seharusnya lebih mahal. Jujur nih, kalau anak kita sekolah di kampus, kuliah, berapa ratus ribu atau jutaan kita berikan. Tapi giliran sekolah madrasah diniyah, diminta uang 15.000 katanya kemahalan. Ini musibah. Padahal mestinya lebih mahal ini karena ini menyelamatkan urusan akhirat anak kita. Jadi kesadaran ini yang penting. Boleh, kita tidak melarang untuk anaknya kalau ada orang yang menginginkan anaknya jadi dokter. Karena perlu itu untuk menyelesaikan fardu kifayah. Karena kesehatan badan ini penting agar orang bisa khusyuk beribadah. Yang ingin mengambil ilmu kedokteran, ayo silakan. Yang mengambil ilmu apapun, ayo silakan. Akan tapi ingat, kenalkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya anak tidak kenal Allah, maka ketahuilah, kalaupun seandainya dia adalah menjadi anak yang menyenangkan kita di dunia, akan tapi ketahuilah di dunia hanya berapa tahun. Dan orang tua harus punya masa depan akan anaknya. Orang tua saat ini ada yang giat bekerja, mencari uang, mengumpulkan harta, membangun rumah. Kalau ditanya untuk siapa? Anak. Untuk anak. Ini adalah orang tua yang sehat karena orang tua yang memikirkan masa depan anak. Tidak ada. Kalau orang tua sehat, tentu akan berpikir masa depan anak. Kalau orang berkata bahwasanya aku sehat, berpikir tentang masa depan anak, akan tapi membiarkan anaknya tidak berbekal, itu tidak diperkenankan. Tidak ada. Nggak bakal ada. Jadi kalau orang tua yang berpikir tentang masa depan anak, ya kayak gitu. Bekerja, ngumpulkan duit. Padahal dia tahu bakal mati. Akan tapi mungkin akan diwaris oleh anak-anakku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kesadaran ini penting. Jadi kalau sudah ada orang tua ini, tadi yang bekerja mengumpulkan uang, alasannya apa? Untuk anak itu orang tua yang cerdas berpikir masa depan anaknya.
Akan tapi yang menjadi masalah jika cerdasnya itu setengah cerdas. Bukan cerdas. cerdas beneran. Kenapa? Ternyata setelah cerdas masa depan anaknya, yang dipikirkan hanya masa depan anaknya yang 70 tahun. Padahal kalau ditanya, Anda percaya hari akhir? Percaya. Alam barzah? Percaya. Akan tapi kenapa anakmu tidak engkau persiapkan untuk masuki alam barzah yang ribuan tahun? Di padang mahsyar ribuan tahun, kemudian di surga atau di neraka yang tidak ada batasnya. Kenapa tidak kita persiapkan? Lagi-lagi permasalahannya adalah lalai. Maka saat ini ayo kita sadar bahwasanya anak kita adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, Anda akan ditanya oleh Allah. Sekarang ada di mana anak Anda? Belajar apa saat ini? Apa yang dilakukan saat ini? Dan sungguh kadang seorang manusia yang namanya anak itu lebih murah daripada motor kita. Bagaimana kisahnya? Kalau ada motornya salah letak saja hilang itu. Salah letak, biasanya diletakkan di dapur. Rupanya karena malam itu dapurnya lagi sempit, sempit ditaruh di depan. Itu waktu ke kamar mandi itu melihat di dapur nggak ada motor, kaget. Ya Allah, motor saya di mana? Itu motor. Tapi giliran anaknya tuh hilang semalam 2 malam sudah nyantai. Paling ke sana, paling ke situ, paling ke sana. Astagfirullah. Ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para pemirsa semuanya, yuk kita sadar anak kita semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan menikmati ibadah saja, jangan menikmati sujud saja. Jangan menikmati Anda untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri, akan tapi lupa urusan anak-anak kita. Insyaallah setelah ini kita akan memperhatikan anak-anak kita. Baik pemirsa RCTV, langkah padane dimanapun berada, kita akan segera kembali. Namun sebelum jeda informasi berikut ini, kita informasikan terlebih dahulu untuk pemirsa RCTV, saksikan terus kegiatan Safari Dakwah Guru Kita yang Mulia, yaitu setiap Jumat pagi di radioku 92,9 FM Cirebon. Dan untuk pemirsa Cirebon TV, untuk pemirsa RCTV dimanapun berada, kita akan segera kembali setelah jeda informasi yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa RCTV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membuka mata hati bersama Buya Yahya, tumbuhkan keinsafan dalam menggapai kemuliaan hidup. Baiklah pemirsa RCTV dimanapun berada, Kak izin sebelum buka line telepon di 0231 482138, Kak izin informasikan terlebih dahulu untuk pemirsa RCTV dimanapun berada, ikuti dan hadirilah pengajian rutin di setiap Sabtu pagi jam 06.30 atau setengah 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon bersama guru kita Buya Yahya. Dan setiap Ahad pagi setengah 7 pagi sampai jam 8 pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon bersama Buya Yahya. Baik pemirsa RCTV dimanapun berada, kita buka telepon interaktif di 0231 482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya Ibu sholawat dulu ya. Allahumma sholli. Ya. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Eti dari Cirebon, Cipete. Ibu Eti Ini dari saya mau tanya, saya kan udah pisah dengan suami, sedangkan anak saya 3 diurus oleh saya. Nah, si bapak tuh masih ada, jadi masih hidup, dia nikah lagi dengan yang lain. Nah, anak itu tidak diberi nafkah oleh bapaknya. Jadi gimana tuh Pak? Baik. Cukup Ibu Eti ya? Iya, cukup ya, makasih. Terima kasih Ibu Eti di Cirebon. Baik pemirsa RCTV dimanapun berada, kita kembali buka 2 penelpon berikutnya di 0231 482138. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya sholawat Pak. Halo. Allahumma sholli alaihi wasallam. Dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Johan di Indramayu. Pak Johan di Indramayu. Pak Johan, ya silakan Pak Johan di Indramayu. Ini mohon maaf untuk pertanyaannya mungkin agak keluar dari tema. Enggak apa-apa Pak ya. Ya baik, silakan Pak Johan. Assalamualaikum Pak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan terkait mungkin kita kalau istilahnya bukan meminta tapi
Halo Pak Johan, mohon maaf volume televisinya mungkin dikecilkan biar nggak feedback. Oh iya. Ya, biar di studio jelas suaranya. Silakan Pak Johan. Nah, ya ini mau menanyakan, istilahnya kalau kita bertak dalam artian ikhtiar, sifatnya kan begitu Pak ya, ikhtiar, tapi kita itu menanyakan sama istilahnya halo? bangsa Islam. Terputus ya, mohon maaf Pak Johan, mungkin bisa dicoba kembali. Kita buka penelpon berikutnya di 0231 482138. Pemirsa RCTV, kita kembali buka di 0231 482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih terhubung pemirsa? Halo, assalamualaikum. Halo? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sholawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Lili. Ibu Lili. Ya, Ibu Lili, mohon maaf volume televisinya dikecilkan. Baik, silakan Ibu Lili. Buya mau tanya, kakak adik ipar saya sudah menyatakan ke istrinya, saya bulan depan mau diceraikan. Itu udah pasti salah belum Buya? Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita beri satu kesempatan lagi penelpon ketiga di 0231 482138. Kita satu kesempatan kembali kita berikan di 0231 482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih terhubung pemirsa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terputus. Sepertinya kita tahan dulu ya pemirsa, cukup 2 saja. Nanti kita kembali untuk membuka kembali di 0231482138. Baik, kita langsung ke Buya untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Eti di Cirebon, Buya. Sudah pisah dengan suaminya, punya anak 3, tapi tidak ngurus. Itu gimana? Ibu Eti yang dikarunia oleh Allah dengan 3 putra, itu adalah nikmat dari Allah. Akan tapi Ibu Eti harus sadar bahwasanya itu adalah amanat. Semestinya yang berkewajiban memberi nafkah kepada putra-putra Anda adalah mantan suami Anda. Akan tapi mantan suami tidak mau bertanggung jawab, dan itu ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau tidak tanggung jawabnya karena kefakirannya, Allah tidak akan marah dengannya. Tapi kalau karena ketidakpedulian dan kelalaiannya dan ketidakpedulian dan tidak mau memperhatikan, maka hitungannya dengan Allah. Semoga Allah memberikan kesadaran dan Allah mengampuni. Kita tidak ingin mendoakan yang jelek untuk siapapun. Yang jelas dia melakukan kesalahan kalau membiarkan anaknya dan tidak membiayainya. Adapun Ibu Eti, Masya Allah, jika Ibu Eti bisa membesarkan 3 anak ini dengan sungguh-sungguh dan dikenalkan kepada Allah, dikenalkan pendidikan yang baik, subhanallah, itu tabungan istimewa buat Ibu Eti. Jangan ragu, apapun yang ibu berikan kepada anak akan dicatat sebagai amal jariah. Lebih daripada di saat kita bersedekahkan tempat lain. Ibu Eti berjuang mencari rezeki yang halal untuk mendidik anak. Karena suami tidak mau memberi atau suami tidak peduli, maka ketahuilah Allah Maha Kuasa bisa membantu Ibu Eti. Dan pahalanya Ibu Eti Masya Allah luar biasa. Dan semoga Allah memberikan kekuatan. Jadi Ibu Eti tetap membiayai putra-putri, berusaha sebisa mungkin sampai anak itu bisa mandiri, dewasa dan seterusnya. Akan tapi jangan lupa Ibu Eti, kenalkan kepada Allah agar di masa tuanya nanti mereka bisa mengerti, berbakti kepada Anda. Dan setelah itu di saat Anda kembali kepada Allah, Anda punya tabungan-tabungan yang istimewa, tabungan amal baik karena Anda mendidik anak dengan benar. Ada orang lalai di saat seperti ini, di saat misalnya menemukan kesusahan, suaminya tidak memberi nafkah, kemudian dia sendiri capek, sehingga tidak dirawat itu anak, dibiarkan begitu saja. Bahkan kalaupun disekolahkan tidak dikenalkan kepada Allah. Boleh Ibu Eti punya anak jadi insinyur, boleh
Boleh jadi dokter, boleh, akan tapi yang paling pertama dan utama bagaimana dia kenal sujud, kenal Allah, kenal Rasulullah. Dan jika putra-putri Anda kenal Allah dan Rasulullah, ketahuilah ia akan mengenal Anda dan dia akan menghormati Anda, dia akan menghargai Anda, maka Anda sudah menemukan kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Baik, berjuang Ibu Eti dan jangan takut. Allah Maha Kuasa. Baik, terima kasih, mudah-mudahan sangat jelas untuk Ibu Eti di Cirebon atas pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Buya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lili, Buya, tentang ada adik iparnya yang sudah menyampaikan bulan depan saya cerai. Itu Baik. bagaimana? Tidak akan jatuh perceraian sebelum kayak gini. Kalau perceraian harus jelas. Kalau ada orang mengatakan aku akan mencerai kamu, itu tidak akan jatuh cerai. Aku akan mencerai kamu. Belum itu. Tapi kalau sudah mengatakan kok aku cerai toh, itu akan jatuh cerai. Jadi kalau orang berangan-angan, tolong cerai saya, ya nanti akan saya cerai. Nanti tidak akan jatuh cerai. Karena perceraian itu ada ya harus sehatnya harus jelas. Kalau tidak jelas, misalnya dalam bentuk misalnya kau akan aku pulangkan, kau akan aku kembalikan, maka itu nanti perlu niat. Akan tapi kalimat aku akan mencerai itu belum jatuh cerai. Aku akan mencerai nanti bulan depan. Tidak jatuh cerai. Dan ketahuilah wahai ahli iman, ini yang kami ingatkan, jangan main-main cerai. Cerai itu adalah main-mainannya pun jatuh. Misalnya guyonan kepada istrinya sambil guyonan, tak taunya mengatakan kepada istrinya kamu aku cerai, maka jatuhlah perceraian. Dan ketahuilah kalau sudah jatuh cerai, tak taunya godaan syaitan, cerai satu bisa kembali, cerai dua bisa kembali, kalau cerai tiga, karena sudah hawa nafsu, kadang subhanallah setelah cerai kadang setan menggoda, malah tampak bekas istrinya lebih cantik, bekas suaminya lebih ganteng, sehingga mudah melakukan zina. Dan orang sudah tidak curiga lagi bicara terjadi perceraian. Orang tidak akan menegur karena menganggap dulu sudah ada pernikahan, sehingga terjadi perzinahan dan kehinaan. Maka wahai kaum pria, hati-hati jangan mudah mengucapkan cerai. Ketahuilah laki-laki yang tidak punya kelebihan yang sebentar-sebentar berkata cerai, mengancam istrinya, aku cerai. Itu adalah lelaki tidak punya kelebihan. Suami mendidik, bukan mencerai. Akan tapi ada memang batas waktu, batas tertentu. Misalnya seorang istri tidak bisa dididik, kemudian melakukan banyak kesalahan atau menjadikan sebab harus cerai, maka tidak ada masalah dicerai. Di dalam Islam memang ada perceraian untuk sebuah solusi, tapi bukan untuk main-main dan untuk melampiaskan emosi, tidak. Baik, pemirsa RCTV, untuk Ibu Lili, pertanyaan kedua sudah dijawab sama Buya dan mudah-mudahan sangat jelas dan bermanfaat. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, kita akan segera kembali di sesi tanya jawab berikutnya, tetap di Membuka Mata Hati bersama Buya Yahya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa RCTV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali buka di 0231482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo? Ya, assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat terlebih dahulu Ibu, passwordnya. Ini Buya, Baik. ada yang Ibu, mohon maaf, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? oh Ibu Eti Ibu Eti. dari Perumat. Yang sebelumnya telepon tadi Ibu, mohon maaf. Ya. Oh, lain ya, sama-sama Ibu Eti. Baik. Silakan Ibu Eti di Perumas. Sayyidina Muhammad. Mangga Ibu Eti. Ini Buya ada yang ditanyakan. Saya punya anak yang sudah dewasa, sudah akil balik. Tetapi sangat susah untuk mengajak sholat tuh Buya, ya gimana caranya? Terus apakah ada pengaruhnya ketika kita nanti sebagai orang tuanya meninggal untuk bisa masuk surga? Terima kasih. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, kita buka satu penelpon kembali di 0231482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholawat terlebih dahulu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Iya, dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Supri Pak Supri. di Silakan. Indramayu. Mangga, silakan Pak Supri. Ini Buya mau nanya, tadi kan apa yang sudah disampaikan bahwa kita itu harus tanggung jawab kepada buah hati atau anak. Bagaimana kalau orang itu tidak punya anak, tetapi dia mengurusi anak, mengurusi anak orang lain maksudnya. Anak orang. Ya, Apakah itu tanggung jawabnya sama seperti orang yang punya anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, kita cukupkan dua penelpon terlebih dahulu. Kalau memang ada waktu yang masih panjang memungkinkan, kita buka kembali.
Baik, langsung Bu ya dari Ibu Eti di Perumnas Cirebon tentang yang tadi punya anak yang sudah balik tapi masih susah untuk sholat, apa ada pengaruhnya nanti setelah meninggal untuk orang tuanya? Jika kita menemukan anak sudah terlanjur balik akan tapi tidak terdidik dengan benar, kita harus menghadap kepada Allah, karena itu adalah kesalahan kita. Mendidik sholat bukan serta-merta begitu. Makanya dalam Islam dilatih mulai dari umur 7 tahun. Diperlihatkan orang sholat, disanjung di saat melakukan sholat, didekatkan sholat. Muru auladakum bisolati inda sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat 7 tahun, dilatih. Dibesarkan hatinya dengan sholat. Di saat usia tamyiz pun kadang sesaat untuk menjadi imam dan sebagainya. Kadang kelalaian kita di masa-masa seperti ini, tiba-tiba di saat anak balik, dipikir sholat itu hanya waktu balik saja. Di saat masuk usia balik, tiba-tiba suruh sholat. Berantem dengan orang tuanya. Kalaupun sholat berbohong lari. Maka ini adalah kesalahan kita sebagai orang tua. Maka agar kita tidak dituntut oleh Allah nanti di akhirat di saat kita mati seperti yang ditakuti oleh ibu tadi. Takutnya ibu itu iman. Yang kita takutkan ya nanti, bukan saat ini di dunia. Takutnya nanti kita menghadap kepada Allah, tak taunya anak kita mengirim dosa-dosa karena apa? Tidak sholat, berzina, mencuri dan seterusnya, karena salahnya pendidikan kita. Baik, ibu sadar hari ini, maka pintu maaf Allah sangat luas. Yuk kita tobat, beristighfar yang banyak kepada Allah, dan sekarang bersama-sama membenahi. Kalau ibu tidak pernah menyesal akan dituntut nanti di akhirat. Tapi jika ibu menyesal, anggap ibu menyadari ini kesalahan saya. Memang saya tidak pernah dekatkan ke tempat yang mulia, ke masjid pun jarang. Saya hanya mementingkan pendidikan umum-umum saja. Sampai pendidikan agama tidak pernah saya kenalkan kepada anak saya. Sampai anak saya tidak sholat. Lah, Anda sadar ini semuanya, maka itu akan menjadikan apa? Menjadikan Anda diampuni oleh Allah. Jadi sadar dulu, Anda menyesal, minta ampun, dan sekarang ayo kita bawa anak kita. Lalu bagaimana? Nanti insya Allah pada akhir halaqat kita ini ada pendidikan anak di saat melanggar. Jadi memang ada silsilah mendidik anak itu, mulai anak sebelum lahir, anak terlahir, anak dalam kandungan, anak terlahir, anak mulai bisa berkata, anak masuk akil balik. Dan di saat anak melanggar ada sendiri gimana menyelesaikannya. Nah, tentunya mereka tidak bisa dipaksa untuk langsung sholat, Ibu. Tidak bisa, karena apa? Bagi dia sholat adalah, kalau kita katakan pahala-pahala, dia apa pahala-pahala? Dia akan begitu. Akan tapi bagaimana dia kita bawa kepada lingkungan orang sholat. Kita kenalkan orang yang sholat. Kita jauhkan dari anak yang tidak sholat. Kita kenalkan lingkungan yang baik. Secara otomatis nanti akan terbawa. Bawa ke tempat yang mulia. Kenalkan dengan orang baik. Ini saja. Kalau setiap hari Anda bawa rotan, sholat. Mungkin akan sholat di depan kita. Kalau di luar, kita tidak akan melakukan sholat. Kita akan ambil hatinya. Maka dekatkan orang-orang baik, orang mulia. Maka pengaruh ada rohaniyatnya ya. Ini ke madrasah, ke majelis taklim. Bawa ke majelis taklim. Mungkin tidak mau untuk dibawa ke majelis taklim. Suruh mengantarkan ibunya ke majelis taklim. Semoga berkat ibunya yang ngaji, dia akan menjadi sadar. Jadi ibu sekarang dekatkan putra Anda ke tempat yang baik. Di dalam tempat yang baik bukan saja sholat yang akan dipelajari. Banyak hal yang akan dipelajari. Baik, ini saja insya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan untuk Ibu Eti di Perumnas sangat jelas. Satu awal bagi kita adalah kesadaran. Satu hal yang sangat berharga. Yang kedua dari Pak Jupri dari Indramayu Bu ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap buah hatinya. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mempunyai anak tapi mengasuh anak orang lain, saudara atau bahwa jika ada orang tidak beri oleh Allah anak, Anda tidak perlu berkecil hati. Anak tidak jaminan kebahagiaan. Sebab anak juga ada yang menjadikan masuk neraka. Artinya, terimalah apa yang Allah berikan kepada Anda, siapapun Anda. Di saat diberi oleh Allah anak, yuk kita didik dengan baik agar anak menjadikan kita sebab masuk surga, menghantarkan kita ke surga. Dan di saat tidak diberi oleh Allah anak, ketahuilah masa kita di dunia sepintas, sebentar saja 70 tahun. Yang namanya anak, kalau baik menyelamatkan, kalau tidak baik menjerumuskan. Jadi bagi yang tidak punya anak, tidak usah berkecil hati lalu begini. Kadang-kadang subhanallah sudah tidak diberi oleh Allah anak, berantem terus dalam rumah tangganya, di dunianya terseksa, masuk neraka. Ini musibah. Jadi yang tidak punya anak, menghadaplah kepada Allah. Karena Allah tidak memberikan beban kepada Anda yang namanya anak. Nah, karena Anda rindu kemuliaan, Anda mengambil anaknya orang fakir, yatim piatu. Bagus, itu sebuah kemuliaan yang pada aslinya itu bukan kewajiban bagi Anda. Akan tapi karena Anda ingin mulia, lalu Anda ambil anak soleh, anak-anak baik, anak-anak yatim, anak fakir. Anda menolong anak yatim, Anda menolong anak fakir, menjadi sebab kemuliaan. Menolong orang biasa saja mulia, apalagi menolong orang yatim, orang fakir. Dan ketahuilah ada jaminan dari Rasulullah, ana wa kafilul yatimi kahataini, aku bersama orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Jajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan setelah Anda bawa ke rumah Anda, baru ada tanggung jawab seperti kepada anak. Masya Allah. Pertama Anda menginginkan kemuliaan. Setelah Anda bawa dia ke dalam kehidupan Anda, maka Anda memberinya makan seperti yang Anda makan, Anda kenakan baju seperti Anda kenakan, kemudian Anda berikan pendidikan, maka itu adalah kemuliaan. Tapi ingat, jangan lupa,
Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan agama. Nomor satu kan itu semuanya. Jangan hanya Anda biayai sekolah sampai menjadi orang besar akan tapi tidak kenal Allah. Lalu dengan ijazahnya, dengan ilmunya itu bermaksiat, maka semuanya akan ditumpangkan kepada Anda. Baik, merawat anak adalah kemuliaan. Jangan ragu. Allah Maha Kuasa. Kemudian ini berkenaan dengan anak yatim, Masya Allah. Ini banyak sekali orang tidak peduli urusan anak yatim, bahkan kadang melakukan kejahatan dengan anak yatimnya, menyakiti anak yatim, zalim kepada anak yatim, Masya Allah, kepada orang fakir. Ada satu kunci keberhasilan kita ternyata bersama orang fakir dan orang lemah. Ini yang sering kita lupakan. Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha sayansurkum bidu'afaikum." Allah akan menolong kalian dengan orang lemah. Kalau kita punya hajat besar, maka mintalah bantuan kepada orang lemah. Karena orang lemah itu akan diberi kekuatan oleh Allah. Doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya yang berbuat zalim kepada orang lemah, maka ia akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak punya anak, mengambil anak yatim kemuliaan. Kalau Anda bisa satu, mulia. Dan itu lebih dari anak nanti. Dan dia akan mendoakan dan menjadi amal jariah. Seperti anak, Anda menghadap kepada Allah di alam barzah nanti di akhirat, Anda menemukan keindahan, Anda menemukan kemuliaan. Biarpun Anda di dunia tidak punya anak, akan tapi di alam barzah Anda mulia, di akhirat nanti mulia. Bersiap-siaplah Anda untuk merawat anak. Kalau memang Anda termasuk orang yang tidak punya anak, siapapun dari para pemirsa yang tidak punya anak, ambil anak, tapi ingat pendidikan agama nomor satu. Dan setelah itu mau Anda jadikan apa saja boleh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi kedua ditanya jawab membuka mata hati bersama Bu Yahya, ditutup dengan pertanyaan dari Pak Jupri. Dan mudah-mudahan sangat jelas untuk Pak Jupri yang ada di Indramayu. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan segera kembali di Membuka Mata Hati bersama Bu Yahya setelah yang berikut ini. Subhanallah, pemirsa RCTV, langkah padane dimanapun berada, alhamdulillah. Sangat senang kami bisa menyapa pemirsa semuanya. Namun sepertinya kita cukupkan acara pada kesempatan malam hari ini di Membuka Mata Hati bersama Bu Yahya. Untuk melengkapi pertemuan tayangan ini, kita akan meminta ke Buya untuk memberikan satu pesan buat kita semua sebagai bekal untuk bisa mengantarkan buah hati untuk menuju surga, dan langsung ditutup dengan doa. Kepada Buya dipersilakan. Sederhana, mari kita bersama-sama memperbaharui kesadaran kita akan anak-anak kita, dan mari kita merencanakan masa depan anak kita menjadi orang-orang cerdas, merencanakan masa depan anak kita di dunia dan khususnya masa depan di akhirat. Pendidikan anak-anak kita harus kita perhatikan. Jangan sampai kita dikagetkan oleh anak-anak kita di masa tua kita dengan kekurang ajaran mereka, dan jangan sampai kita dikagetkan di alam barzah, dan jangan sampai nanti dikagetkan kita di neraka dengan anak-anak kita. Maka semua dari kita masih ada kesempatan. Siapapun dari kita, termasuk orang yang sudah terlanjur salah mendidik anak-anaknya, Allah Maha luas dengan pengampunannya. Kita perlu menghadap kepada Allah dan minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing anak-anak kita, mengembalikan anak-anak kita kepada kemuliaan. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya setelah adanya kesadaran ini, ya, setelah kesadaran ini ada, kita harus berpikir, minta bantuan. Minta bantuan ini maknanya jangan merasa bisa di dalam mendidik, yang insya Allah juga akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita lihat di kiri kanan kita, siapa yang bisa membantu anak kita untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin kita titipkan di musola, di masjid dan sebagainya. Kemudian atau mengundang guru yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita hantarkan ke sekolahan. Sama-sama menyekolahkan anak. Yuk kita masukkan sekolah anak kita, sekolah yang di situ ada pendidikan agamanya, menghantarkan kepada kemuliaan. Jangan sampai kita lupa. Banyak di antara kita lupa. Yang dipikirkan adalah keberhasilan anaknya akan menjadi seorang saudagar kaya, menjadi seorang insinyur dan seterusnya, sehingga dibiayai, tidak pernah dipikirkan. Ketahuilah, Anda yang tidak pernah berpikir saat ini, Anda akan bingung di masa depan Anda. Mari kita sadar semuanya. Hai orang yang diberi oleh Allah kekayaan, hai orang yang diberi Allah kemapanan, ataupun yang saat ini lagi sempit pun juga lupa sama-sama. Permasalahannya kelalaian. Yang kaya pun ingin semakin kaya, sehingga anaknya pun disekolahkan urusan dunia-dunia untuk menjadi lebih kaya lagi. Dan si melarat, yang melarat pun ternyata impiannya hanya dunia, ternyata yang dipikirkan adalah masa depan dunia anaknya, tidak pernah dipikirkan masa akhirat, masa depan akhirat anaknya. Lebih dari itu ketahuilah, anak yang durhaka akan menyiksa kita 3 kali. Ingat,
di dunia menyiksa 2 kali. Di masa kecil kita ingat kalau anak durhaka di masa tua kita. Lalu kita ingat waktu menimang anak kita. Sakit. Kamu aku timang, aku susui, aku ini. Tak taunya sudah gede kamu seperti itu. Kemudian setelah gede, tidak pernah tahu bekti. Belum lagi saat itu mungkin memaksa orang tuanya untuk memberikan hartanya. Menyakiti dengan lidahnya, memukul. Dan setelah meninggal mungkin bertepuk tangan. Allah, syukur apa meninggal ini saya dapat bagian. Kenapa? Dia tidak punya rasa kasih dan tidak punya iman. Ini tidak seberapa, akan tapi kalau sudah masuk alam barzah akan benar-benar mengagetkan kita. Baik, inilah yang kami maksud untuk menggugah keinsyafan kesadaran kita untuk menggapai kebahagiaan anak kita. Dan insya Allah kita akan masuk nanti pada silsilah mendidik anak, insya Allah mulai dari anak belum lahir sampai anak melanggar, hingga semuanya kita selamat, semuanya kita menghadap kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah amanat-amanat ini dengan utuh, maksudnya baik benar anak yang diberikan kepada kita amanat, kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan sebagai anak yang soleh, sehingga kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak ditanya oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, dan mengampuni kita yang telah salah mendidik anak-anak, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran untuk mendidik anak-anak kita semuanya, kesadaran dan kesadaran. Jangan sampai dunia menjadikan kita lupa, dan semoga Allah memudahkan urusan dunia anak-anak kita semuanya, dan semoga Allah memudahkan urusan dunia anak-anak kita, dan semoga Allah memudahkan urusan akhirat anak-anak kita. Semoga anak kita adalah anak yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan kemuliaan di akhirat. Dan semoga anak-anak kita adalah anak-anak ahli surga yang menjadikan sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang telah salah mendidik anak-anak mereka, semoga Allah berikan kepada mereka pengampunan. Semoga Allah berikan kepada mereka pengampunan dan mengembalikan anaknya kepada kemuliaan, mengembalikan anak mereka kepada kemuliaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mempertemukan dengan anak kita di dunia, semoga Allah kelak mempertemukan kita dengan anak kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutupnya doa oleh guru kita semua, Buya Yahya, berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini di Membuka Mata Hati bersama Buya Yahya. Dan sebelum Kaizen berpamitan dengan pemirsa RCTV dimanapun berada, Kaizen informasikan terlebih dahulu untuk Membuka Mata Hati tayang di Radar Cirebon TV setiap Kamis malam Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan ikuti terus kegiatan dakwah guru kita Buya Yahya di Radioku 92,9 FM Cirebon dan media dakwah di situs web www.buyayahya.org, www.radiokuonline.com. Baik pemirsa RCTV dimanapun yang berada, di radio di Kuningan juga. Radio di Kuningan 104,8 FM. Dan untuk pemirsa juga, setiap pengajian guru kita live streaming dimanapun pemirsa berada. Sekali masuk di www.buyayahya.org, pemirsa semuanya akan mudah untuk mengakses program-program dakwah guru kita semua Buya Yahya. Baiklah pemirsa RCTV, langkah padane dimanapun berada, Kaizen mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana khairul lakum ba'da mamati. Aku baik untukmu saat aku hidup, dan aku baik untukmu setelah aku. Aku ba'da mamati. Aku baik untukmu saat aku hidup, dan aku baik untukmu setelah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala syukur sungguh selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya diberikan kenikmatan sehat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan dalam keistiqomahan untuk menggapai kebaikan dan kemuliaan. Sebagaimana pada kesempatan malam hari ini kita tayang perdana setiap Kamis malam Jumat dalam satu program Membuka Mata Hati bersama Buya Yahya. Dan pada kesempatan malam hari ini 18 Muharram 1435 Hijriah, 21 November 2013. Alhamdulillah, saya senang berjumpa dengan pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun berada. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
satu kesempatan yang mulia dan satu kenikmatan bagi kita semua. Kita akan menyimak satu tayangan membuka mata hati bersama Buya Yahya, dan pada kesempatan malam hari ini perdana kita akan mengikuti satu tema yaitu silsilah pendidikan anak, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan anak. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita semua sudah hadir guru kita Buya Yahya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah sehat. Semoga para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin, dan diberi kemudahan untuk menggapai kemuliaan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebab kebaikan untuk diri kami dan kita semua dan para pemirsa semuanya di dunia dan di akhirat. Baik pemirsa RCTV Langkah Padane dimanapun berada, kita akan menyimak uraian hikmah tentang silsilah pendidikan anak yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Buya Yahya, dan kita akan membuka telepon interaktif pada waktunya nanti, dan kita akan ingatkan terus nomor di 0231482138. Baiklah pemirsa RCTV dimanapun berada, kita simak materi dari guru kita semua Buya Yahya. Dipersilahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima kebenaran, dan semoga kami yang berbicara dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Anak, kita akan berbicara tentang pendidikan anak. Kita harus tahu anak. Semua manusia punya harapan dan keinginan. Akan tapi kadang harapan dan keinginan itu tidak tercapai. Dan sebab tidak tercapainya harapan dan keinginan bisa jadi karena kita tidak memperhatikan keinginan kita yang mula-mula kita sebut-sebut, akan tapi di perjalanannya kita lupa dan lalai. Anak, kalau kita berbicara tentang anak, kira-kira kalau seandainya ada seorang tua yang akan diberi oleh Allah anak, akan tapi sang anak tersebut yang bakal mematahkan tangannya, menusuk perutnya, dan menjadikan kepala orang tuanya retak, kira-kira mau tidak punya anak seperti itu? Tidak mau. Artinya semua orang tua itu di saat berbicara tentang masa depannya, yakni anak, maka yang diinginkan adalah anak yang bisa membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Mestinya seperti itu. Artinya ingin mempunyai anak yang membawa orang tuanya kepada kebahagiaan, anak yang bisa mengerti keadaan orang tua, anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak yang bisa mengabdi kepada orang tua. Itu yang ada di hati orang tua. Jadi tidak ada seorang tua yang ingin mempunyai anak yang akan menghancurkannya. Tidak ada. Baik. Ini yang harus kita buka. Harus kita sadarkan diri kita bahwa yang punya anak punya masa depan. Anaknya mau jadi apa? Bagaimana anaknya dengan kita? Jadi kalau kita mempunyai anak yang bakal menjerumuskan kita, bakal menjadikan kita sengsara, sepertinya tidak ada yang mau punya anak. Baik, cuman masa depan ditutup oleh Allah, tanda kasih sayang Allah. Akan tapi kita diberi oleh Allah kesempatan untuk kita berikhtiar, berusaha untuk menjadikan anak kita anak-anak yang membahagiakan kita. Nah, ini yang harus kita senantiasa hadirkan, bahwa kelalaian orang akan harapannya bersama sang anak, yakni harapannya bersama hadirnya sang anak, ini yang menjadikan seorang tua lupa. Sehingga anak dibiarkan begitu saja, tidak diarahkan atau sehingga tiba-tiba di saat melihat anaknya mengangkat suara, atau anaknya tiba-tiba mendaratkan telapak tangannya di pipi orang tuanya, baru sadar, oh anakku begini. Baik, artinya bahwa semua dari kita harus kembali kepada kesadaran masing-masing. Semua dari kita itu kalau ingin punya anak adalah ingin anak itu yang bisa mengayominya, menolonginya di saat masa tuanya nanti. Dan lebih dari itu, wahai ahli iman, masa depan kita bukan hanya di dunia, tapi masa depan kita adalah di akhirat. Dan semua orang kalau ditanya bahwa ingin masuk surga, semua orang kalau ditanya ingin selamat. Akan tapi tidak semua perilaku manusia menghantarkan kepada keselamatan, dan tidak semua perilaku manusia ini menghantarkan kepada cita-cita yang diinginkan tadi. Maka saat ini kita harus senantiasa membiasakan untuk ingat tujuan kita. Baik anak, kita kembali kepada awal anak itu akan hadir.
Di saat kita mau menikah, berangan-angan nanti kalau aku menikah mempunyai anak, lalu giliran aku tua, aku bisa numpang di anakku. Kemudian setelah itu, aku menumpang di rumah anakku, kemudian anakku merawatku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di saat seperti ini, maka apa yang kita persiapkan? Sepertinya ditahan dulu, Bu ya. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, apa yang akan dipersiapkan? Sebagaimana tadi yang disampaikan Buya, kita akan mengikuti kembali apa yang disampaikan Buya dari materi mengantarkan buah hati ke surga setelah informasi yang berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa RCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berada di membuka mata hati bersama Bu Yahya, dan Buya akan melanjutkan uraian yang tadi, yaitu mempersiapkan buah hati untuk mengantarkan kita menuju ke surga. Kepada Buya dipersilahkan. Baik. Dan orang tidak akan melakukan satu tindakan kecuali dia menyadari. Seseorang tidak akan bisa melakukan satu tindakan yang benar kecuali menyadari apa yang harus dilakukan. Kalau ada orang berbuat hanya begitu saja, tidak akan sampai kepada tujuan. Maka sekarang harus tahu bahwa anak penting. Dan ketahuilah, ada anak yang menghantarkan kita kepada kesengsaraan. Bukan saja kesengsaraan di dunia, tapi juga di akhirat. Ada anak yang masa kecilnya sudah repot kita dengan anak-anak kita. Tak taunya di masa dewasa, anak-anak kita yang seharusnya orang tua yang sudah mulai lemah, pandangannya kabur, kulit keriput, jalan tertatih-tatih. Ternyata suara anak lebih lantang dari halilintar. Itu semuanya karena apa? Karena kita salah di dalam merencanakannya. Baik, setelah kita sadar pentingnya anak harus menjadi orang yang menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan kesadaran ini harus terus, setiap saat dan setiap saat, tidak boleh hilang. Kalau hilang kesadaran ini akan membiarkan anaknya terlantar, anaknya tidak berpendidikan, anaknya tidak melakukan ibadah dan seterusnya. Sehingga di saat dikagetkan oleh masa tua, dibarengi dengan anak yang kasar, baru sadar saat itu. Sudah sadar, penyesalannya tidak ada artinya lagi. Kalau di dunia dikagetkan dengan anak-anak yang keras, anak-anak yang kasar, dan anak yang memukul, sederhana, tetapi lebih kaget lagi jika di alam barzah gara-gara anaknya tidak dididik. Maka saat ini, ayo kita sadar dan sadar bahwasanya masa depan kita adalah anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Maka semuanya harus tahu bahwasanya apa yang harus aku lakukan terhadap anak-anakku akan dituntut. Ketahuilah, kalau ada orang yang tidak punya anak, ia tidak akan masuk surga gara-gara anaknya. Ia tidak akan masuk neraka gara-gara anaknya. Saya ulang, yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anaknya. Karena dia tidak punya urusan dengan anak. Akan tapi ketahuilah, yang punya anak akan ditanya oleh Allah. Maka anak harus kita sadari sebagai nikmat satu sisi, tapi sisi lain adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya anak tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita saksikan umat ini, masyarakat ini berkenaan dengan anaknya, kalau ditanya, semuanya akan berkata bahwasanya ingin anaknya masuk surga. Ingin. Kalau ditanya apakah rela jika anakmu masuk neraka, Tidak. semuanya menjawab Tidak. rela. Tapi ketahuilah bahwa perilaku orang tua rata-rata mengatakan bahwa aku rela anakku masuk neraka. Mana buktinya? Tidak pernah dikenalkan kepada Allah dengan benar, lebih dikenalkan kepada dunia. Kita tidak melarang bahwasanya anak kita belajar ilmu kedokteran atau ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Tapi ketahuilah, yang terpenting bagi anak kita bagaimana mereka kenal sujud. Yang menyelamatkan mereka, kenal Allah yang menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Di dunia boleh kita mengejar dunia, karena kita hidup di dunia. Sehingga boleh menjadi orang kaya, boleh menjadi seorang pejabat, boleh menjadi seorang apa saja, insinyur, dokter, dan seterusnya. Akan tapi bagaimana menjadi manusia-manusia yang kami sebutkan tadi, tapi yang ahli sujud kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kelalaian ini yang menjadi masalah. Jadi semuanya harus sadar, harus tahu bahwasanya anak kita harus kita hantarkan kepada kemuliaan. Banyak sekarang hamba-hamba Allah sudah mulai sadar. Aku pengen anakku jadi dokter, tapi anakku juga harus menghafal Al-Quran. Aku pengen anakku jadi dokter atau insinyur, tapi aku ingin kenal anakku juga kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesadaran, dan ini penting. Dan ketahuilah, kalau ada orang tua yang banyak ibadah, seperti apapun, banyaknya, dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, kemudian sedekahnya banyak, akan tapi ketahuilah, jika anaknya tidak dididik dengan benar, maka anak itu yang akan menurunkan orang tuanya ke neraka jahanam, membawa orang tuanya kepada neraka jahanam. Maka wahai para orang tua, sadarlah apa yang telah Allah berikan kepada anda. 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau seterusnya. Dan anda didik seperti apa. Sekarang urusan dunia lebih mahal, padahal urusan akhirat seharusnya lebih mahal. Jujur nih, kalau anak kita sekolah di kampus, kuliah, berapa ratus ribu atau jutaan kita berikan, tapi giliran sekolah madrasah diniyah diminta uang 15.000 katanya kemahalan. Ini musibah.
Padahal mestinya lebih mahal ini karena ini menyelamatkan urusan akhirat anak kita. Jadi kesadaran ini yang penting. Boleh, kita tidak melarang untuk anaknya kalau ada orang yang menginginkan anaknya jadi dokter. Karena perlu itu untuk menyelesaikan fardu kifayah. Karena kesehatan badan ini penting agar orang bisa khusyuk beribadah. Yang ingin mengambil ilmu kedokteran, ayo silakan. Yang mengambil ilmu apapun, ayo silakan. Akan tapi ingat, kenalkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak tidak kenal Allah, maka ketahuilah, walaupun seandainya dia adalah menjadi anak yang menyenangkan kita di dunia, akan tapi ketahuilah di dunia hanya berapa tahun. Dan orang tua harus punya masa depan akan anaknya. Orang tua saat ini ada yang giat bekerja, mencari uang, mengumpulkan harta, membangun rumah. Kalau ditanya untuk siapa? Anak. Untuk anak. Ini adalah orang tua yang sehat karena orang tua yang memikirkan masa depan anak. Tidak ada. Kalau orang tua sehat, tentu akan berpikir masa depan anak. Kalau orang berkata bahwasanya aku sehat, berpikir tentang masa depan anak, akan tapi membiarkan anaknya tidak berbekal, itu tidak diperkenankan. Tidak ada. Nggak bakal ada. Jadi kalau orang tua yang berpikir tentang masa depan anak, ya kayak gitu. Bekerja, ngumpulkan duit. Padahal dia tahu bakal mati. Akan tapi mungkin akan diwaris oleh anak-anakku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kesadaran ini penting. Jadi kalau sudah ada orang tua ini, tadi yang bekerja mengumpulkan uang, alasannya apa? Untuk anak itu orang tua yang cerdas, berpikir masa depan anaknya. Akan tapi yang menjadi masalah jika cerdasnya itu setengah cerdas. Bukan cerdas beneran. Kenapa? Ternyata setelah cerdas masa depan anaknya, yang dipikirkan hanya masa depan anaknya yang 70 tahun. Padahal kalau ditanya, Anda percaya hari akhir? Percaya. Alam barzah? Percaya. Akan tapi kenapa anakmu tidak engkau persiapkan untuk masuki alam barzah yang ribuan tahun? Di padang mahsyar ribuan tahun, kemudian di surga atau di neraka yang tidak ada batasnya. Kenapa tidak kita persiapkan? Lagi-lagi permasalahannya adalah lalai. Maka saat ini ayo kita sadar bahwasanya anak kita adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, Anda akan ditanya oleh Allah. Sekarang ada di mana anak Anda? Belajar apa saat ini? Apa yang dilakukan saat ini? Dan sungguh kadang seorang manusia yang namanya anak itu lebih murah daripada motor kita. Bagaimana kisahnya? Kalau ada motornya salah letak saja hilang itu. Salah letak, biasanya diletakkan di dapur. Rupanya karena malam itu dapurnya lagi sempit, ditaruh di depan. Itu waktu ke kamar mandi itu melihat di dapur nggak ada motor, kaget. Ya Allah, motor saya di mana? Itu motor. Tapi giliran anaknya tuh hilang semalam 2 malam sudah nyantai. Paling ke sana, paling ke situ, paling ke sana. Astagfirullah. Ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para pemirsa semuanya, yuk kita sadar anak kita semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan menikmati ibadah saja, jangan menikmati sujud saja. Jangan menikmati Anda untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri, akan tapi lupa urusan anak-anak kita. Insyaallah setelah ini kita akan memperhatikan anak-anak kita. Baik pemirsa RCTV, langkah padanya dimanapun berada, kita akan segera kembali. Namun sebelum jeda informasi berikut ini, kita informasikan terlebih dahulu untuk pemirsa RCTV, saksikan terus kegiatan Safari Dakwah Guru Kita yang Mulia, yaitu setiap Jumat pagi di radioku 92,9 FM Cirebon. Dan untuk pemirsa Cirebon TV, untuk pemirsa RCTV dimanapun berada, kita akan segera kembali setelah jeda informasi yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa RCTV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di membuka mata hati bersama Buya Yahya, tumbuhkan keinsafan dalam menggapai kemuliaan hidup. Baiklah pemirsa RCTV dimanapun berada, Kak izin sebelum buka line telepon di 0231 482138, Kak izin informasikan terlebih dahulu untuk pemirsa RCTV dimanapun berada, ikuti dan hadirilah pengajian rutin di setiap Sabtu pagi jam 06.30 atau setengah 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon bersama guru kita Buya Yahya. Dan setiap Ahad pagi setengah 7 pagi sampai jam 8 pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon bersama Buya Yahya. Baik pemirsa RCTV dimanapun berada, kita buka telepon interaktif di 0231 482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya Ibu sholawat dulu ya. Allahumma sholli. Ya. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Eti dari Cirebon, Cikampek. Ibu Eti Ini dari saya mau tanya, saya kan udah pisah dengan suami,
sedangkan anak saya 3 diurus oleh saya. Nah, si bapak tuh masih ada, jadi masih hidup, dia nikah lagi dengan yang lain. Nah, anak itu tidak diberi nafkah oleh bapaknya. Jadi gimana tuh, Pak? Baik. Cukup Ibu Eti ya? Iya, cukup ya, makasih. Terima kasih Ibu Eti di Cirebon. Baik pemirsa RCTV dimanapun berada, kita kembali buka 2 penelpon berikutnya di 0231 482138. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya sholawat Pak. Halo. Allahumma sholli alaihi wasallam. Dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Johan di Indramayu. Pak Johan di Indramayu. Pak Johan, ya silakan Pak Johan di Indramayu. Ini mohon maaf untuk pertanyaannya mungkin keluar dari tema. Nggak apa-apa Pak ya? Ya baik, silakan Pak Johan. Assalamualaikum Pak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan terkait mungkin kita kalau istilahnya bukan meminta tapi. Halo Pak Johan, mohon maaf volume televisinya mungkin dikecilkan biar nggak feedback. Oh iya. Ya, biar di studio jelas suaranya. Silakan Pak Johan. Ya, ini mau menanyakan istilahnya kalau kita bertak dalam artian ikhtiar kita kan begitu Pak ya, ikhtiar tapi kita itu menanyakan sama istilahnya halo bahasa Islam. Terputus ya, mohon maaf Pak Johan, mungkin bisa dicoba kembali. Kita buka penelpon berikutnya di 0231 482138. Pemirsa RCTV, kita kembali buka di 0231 482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih terhubung pemirsa? Halo, assalamualaikum. Halo? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sholawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Lili. Ibu Lili. Ya, Ibu Lili mohon maaf volume televisinya dikecilkan. Baik, silakan Ibu Lili. Buya mau tanya, kakak adik ipar saya sudah menyatakan ke istrinya, saya bulan depan mau diceraikan. Itu udah masuk salah belum Buya? Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita beri satu kesempatan lagi penelpon ketiga di 0231 482138. Kita satu kesempatan kembali kita berikan di 0231 482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih terhubung pemirsa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terputus. Sepertinya kita tahan dulu ya pemirsa, cukup 2 saja. Nanti kita kembali untuk membuka kembali di 0231482138. Baik, kita langsung ke Bu ya untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Eti di Cirebon Bu ya. Sudah pisah dengan suaminya, punya anak 3 tapi tidak ngurus. Itu gimana? Ibu Eti yang dikarunia oleh Allah dengan 3 putra itu adalah nikmat dari Allah. Akan tapi Ibu Eti harus sadar bahwasanya itu adalah amanat. Semestinya yang berkewajiban memberi nafkah kepada putra-putra Anda adalah mantan suami Anda. Akan tapi mantan suami tidak mau bertanggung jawab, dan itu ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau tidak tanggung jawabnya karena kefakirannya, Allah tidak akan marah dengannya. Tapi kalau karena ketidakpedulian dan kelalaiannya dan ketidakpedulian dan tidak mau memperhatikan, maka untung hitungannya dengan Allah. Semoga Allah memberikan kesadaran dan Allah mengampuni. Kita tidak ingin mendoakan yang jelek untuk siapapun. Yang jelas dia melakukan kesalahan kalau membiarkan anaknya dan tidak membiayainya. Adapun Ibu Eti, Masya Allah,
Jika Ibu Eti bisa membesarkan 3 anak ini dengan sungguh-sungguh dan dikenalkan kepada Allah, dikenalkan pendidikan yang baik, subhanallah, itu tabungan istimewa buat Ibu Eti. Jangan ragu, apapun yang ibu berikan kepada anak akan dicatat sebagai amal jariah. Lebih daripada di saat kita bersedekahkan tempat lain. Ibu Eti berjuang mencari rezeki yang halal untuk mendidik anak. Karena suami tidak mau memberi atau suami tidak peduli, maka ketahuilah Allah Maha Kuasa bisa membantu Ibu Eti. Dan pahalanya Ibu Eti Masya Allah luar biasa. Dan semoga Allah memberikan kekuatan. Jadi Ibu Eti tetap membiayai putra-putri, berusaha sebisa mungkin sampai anak itu bisa mandiri, dewasa, dan seterusnya. Akan tapi jangan lupa Ibu Eti, kenalkan kepada Allah agar di masa tuanya nanti mereka bisa mengerti, berbakti kepada Anda. Dan setelah itu di saat Anda kembali kepada Allah, Anda punya tabungan-tabungan yang istimewa, tabungan amal baik karena Anda mendidik anak dengan benar. Ada orang lalai di saat seperti ini, di saat misalnya menemukan kesusahan, suaminya tidak memberi nafkah, kemudian dia sendiri capek, sehingga tidak dirawat itu anak, dibiarkan begitu saja. Bahkan kalaupun disekolahkan tidak dikenalkan kepada Allah. Boleh Ibu Eti punya anak jadi insinyur, boleh jadi dokter, boleh. Akan tapi yang paling pertama dan utama, bagaimana dia kenal sujud, kenal Allah, kenal Rasulullah. Dan jika putra-putri Anda kenal Allah dan Rasulullah, ketahuilah ia akan mengenal Anda dan dia akan menghormati Anda, dia akan menghargai Anda. Maka Anda sudah menemukan kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Baik, berjuang Ibu Eti dan jangan takut, Allah Maha Kuasa. Baik, terima kasih, mudah-mudahan sangat jelas untuk Ibu Eti di Cirebon atas pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Buya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lili, Buya, tentang ada adik iparnya yang sudah menyampaikan bulan depan saya cerai. Itu baik, bagaimana? Tidak akan jatuh perceraian sebelum kayak gini. Kalau perceraian harus jelas. Kalau ada orang mengatakan aku akan mencerai kamu, itu tidak akan jatuh cerai. Aku akan mencerai kamu, belum itu. Tapi kalau sudah mengatakan kok aku cerai toh, itu akan jatuh cerai. Jadi kalau orang berangan-angan, tolong cerai saya, ya nanti akan saya cerai. Nanti tidak akan jatuh cerai. Karena perceraian itu ada ya harus sehatnya harus jelas. Kalau tidak jelas, misalnya dalam bentuk misalnya kau akan aku pulangkan, kau akan aku kembalikan, maka itu nanti perlu niat. Akan tapi kalimat aku akan mencerai itu belum jatuh cerai. Aku akan mencerai nanti bulan depan, tidak jatuh cerai. Dan ketahuilah wahai ahli iman, ini yang kami ingatkan, jangan main-main cerai. Cerai itu adalah main-mainannya pun jatuh. Misalnya guyonan kepada istrinya sambil guyonan, tak taunya mengatakan kepada istrinya, kamu aku cerai, maka jatuhlah perceraian. Dan ketahuilah kalau sudah jatuh cerai, tak taunya godaan syaitan, cerai 1 bisa kembali, cerai 2 bisa kembali, kalau cerai 3 karena sudah hawa nafsu, kadang subhanallah setelah cerai kadang setan menggoda, malah tampak bekas istrinya lebih cantik, bekas suaminya lebih ganteng, sehingga mudah melakukan zina. Dan orang sudah tidak curiga lagi bicara terjadi perceraian. Orang tidak akan menegur karena menganggap dulu sudah ada pernikahan, sehingga terjadi perzinahan dan kehinaan. Maka wahai kaum pria, hati-hati, jangan mudah mengucapkan cerai. Ketahuilah laki-laki yang tidak punya kelebihan yang sebentar-sebentar berkata cerai, mengancam istrinya, aku cerai. Itu adalah lelaki tidak punya kelebihan. Suami mendidik, bukan mencerai. Akan tapi ada memang batas waktu, batas tertentu. Misalnya seorang istri tidak bisa dididik, kemudian melakukan banyak kesalahan atau menjadikan sebab harus cerai, maka tidak ada masalah dicerai. Di dalam Islam memang ada perceraian untuk sebuah solusi, tapi bukan untuk main-main dan untuk melampiaskan emosi, tidak. Baik, pemirsa RCTV, untuk Ibu Lili, pertanyaan kedua sudah dijawab sama Buya dan mudah-mudahan sangat jelas dan bermanfaat. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, kita akan segera kembali di sesi tanya jawab berikutnya, tetap di Membuka Mata Hati bersama Buya Yahya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa RCTV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali buka di 0231482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo? Ya, assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat terlebih dahulu Ibu, passwordnya. Ini Buya, ada yang... Ibu, mohon maaf, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Oh, Ibu Eti. Ibu Eti. Dari Perumat. Yang sebelumnya telepon tadi Ibu, mohon maaf. Ya. Oh, lain ya, sama-sama Ibu Eti. Baik, silakan Ibu Eti di Perumat. Mangga Ibu Eti. Ini Buya, ada yang ditanyakan. Saya punya anak yang sudah dewasa, sudah akil balik. Tetapi sangat susah untuk mengajak sholat tuh Buya, ya gimana caranya? Terus apakah ada pengaruhnya ketika kita nanti sebagai orang tuanya meninggal untuk bisa masuk
Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa RCTV dimanapun berada, kita buka satu penelpon kembali di 0231 482138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholawat terlebih dahulu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Pak Supri Pak Supri. di Silakan. Indramayu. Mangga, silakan Pak Supri. Ini Buya mau nanya, tadi kan apa yang sudah disampaikan bahwa kita itu harus tanggung jawab kepada buah hati atau anak. Bagaimana kalau orang itu tidak punya anak, tetapi dia mengurusi anak, Anak. mengurusi Ya. anak orang lain maksudnya. Anak orang. Ya, baik. Apakah itu tanggung jawabnya sama seperti orang yang Punya anak. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa RCTV dimanapun berada, kita cukupkan 2 penelpon terlebih dahulu. Kalau memang ada waktu yang masih panjang, memungkinkan kita buka kembali. Baik, langsung Bu ya, dari Ibu Eti di Perumnas Cirebon tentang yang tadi punya anak yang sudah balik tapi masih susah untuk sholat, apa ada pengaruhnya nanti setelah meninggal untuk Baik. orang tuanya? Jika kita menemukan anak sudah terlanjur balik akan tapi tidak terdidik dengan benar, kita harus menghadap kepada Allah, karena itu adalah kesalahan kita. Mendidik sholat bukan serta-merta begitu. Makanya dalam Islam dilatih mulai dari umur 7 tahun. Diperlihatkan orang sholat, disanjung di saat melakukan sholat, didekatkan sholat. Muru auladakum bisolati inda sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat 7 tahun. Dilatih. Dibesarkan hatinya dengan sholat. Di saat usia tamyiz pun kadang sesaat untuk menjadi imam dan sebagainya. Kadang kelalaian kita di masa-masa seperti ini, tiba-tiba di saat anak balik, dipikir sholat itu hanya waktu balik saja. Di saat masuk usia balik, tiba-tiba suruh sholat. Berantem dengan orang tuanya. Kalaupun sholat berbohong lari. Maka ini adalah kesalahan kita sebagai orang tua. Maka agar kita tidak dituntut oleh Allah nanti di akhirat di saat kita mati seperti yang ditakuti oleh ibu tadi. Takutnya ibu itu iman. Yang kita takutkan ya nanti, bukan saat ini di dunia. Takutnya nanti kita menghadap kepada Allah, tak taunya anak kita mengirim dosa-dosa karena apa? Tidak sholat, berzina, mencuri dan seterusnya, karena salahnya pendidikan kita. Baik, ibu sadar hari ini, maka pintu maaf Allah sangat luas. Yuk kita tobat, beristighfar yang banyak kepada Allah, dan sekarang bersama-sama membenahi. Kalau ibu tidak pernah menyesal akan dituntut nanti di akhirat. Tapi jika ibu menyesal, anggap ibu menyadari ini kesalahan saya. Memang saya tidak pernah dikatakan ke tempat yang mulia, ke masjid pun jarang. Saya hanya mementingkan pendidikan umum-umum saja. Sampai pendidikan agama tidak pernah saya kenalkan kepada anak saya. Sampai anak saya tidak sholat. Lah, Anda sadar ini semuanya, maka itu akan menjadikan apa? Menjadikan Anda diampuni oleh Allah. Jadi sadar dulu, Anda menyesal, minta ampun, dan sekarang ayo kita bawa anak kita. Lalu bagaimana? Nanti insya Allah pada akhir halakot kita ini ada pendidikan anak di saat melanggar. Jadi memang ada silsilah mendidik anak itu, mulai anak sebelum lahir, anak terlahir, anak dalam kandungan, anak terlahir, anak mulai bisa berkata, anak masuk akil balik. Dan di saat anak melanggar ada sendiri gimana menyelesaikannya. Nah, tentunya mereka tidak bisa dipaksa untuk langsung sholat, Ibu. Tidak bisa, karena apa? Bagi dia sholat adalah, kalau kita katakan pahala-pahala, dia apa pahala-pahala? Dia akan begitu. Akan tapi bagaimana dia kita bawa kepada lingkungan orang sholat. Kita kenalkan orang yang sholat. Kita jauhkan dari anak yang tidak sholat. Kita kenalkan lingkungan yang baik. Secara otomatis nanti akan terbawa. Bawa ke tempat yang mulia. Kenalkan dengan orang-orang baik. Ini saja. Kalau setiap hari Anda bawa rotan, sholat, mungkin akan sholat di depan kita. Kalau di luar, kita tidak akan melakukan sholat. Kita akan ambil hatinya. Maka dekatkan orang-orang baik, orang mulia. Maka pengaruh ada rohaniyatnya ya. Ini ke madrasah, ke majelis taklim. Bawa ke majelis taklim. Mungkin tidak mau untuk dibawa ke majelis taklim. Suruh mengantarkan ibunya ke majelis taklim. Semoga berkat ibunya yang ngaji, dia akan jadi sadar. Jadi ibu sekarang dekatkan putra Anda ke tempat yang baik. Di dalam tempat yang baik bukan saja sholat yang akan dipelajari. Banyak hal yang akan dipelajari. Baik, ini saja insya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan untuk Ibu Eti di Perumnas sangat jelas. Satu awal bagi kita adalah kesadaran. Satu hal yang sangat berharga. Yang kedua dari Pak Jupri dari Indramayu Bu ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap buah hatinya. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mempunyai anak tapi mengasuh anak orang lain, saudara? Baik, ketahuilah bahwa jika ada orang tidak beri oleh Allah anak, Anda tidak perlu berkecil hati. Anak tidak jaminan kebahagiaan. Sebab anak juga ada yang menjadikan masuk neraka. Artinya, terimalah apa yang Allah berikan kepada Anda, siapapun Anda. Di saat diberi oleh Allah anak, yuk kita didik dengan baik agar anak menjadikan kita sebab masuk surga, menghantarkan kita ke surga. Dan di saat tidak diberi oleh Allah anak, ketahuilah masa kita di dunia sepintas, sebentar saja 70 tahun. Yang namanya anak, kalau baik menyelamatkan, kalau tidak baik menjerumuskan.
Jadi bagi yang tidak punya anak, tidak usah berkecil hati lalu begini. Kadang-kadang subhanallah sudah tidak diberi oleh Allah anak, berantem terus dalam rumah tangganya, di dunianya terseksa, masuk neraka. Ini musibah. Jadi yang tidak punya anak, menghadaplah kepada Allah. Karena Allah tidak memberikan beban kepada Anda yang namanya anak. Nah, karena Anda rindu kemuliaan, Anda mengambil anaknya orang fakir, yatim piatu. Bagus, itu sebuah kemuliaan yang pada aslinya itu bukan kewajiban bagi Anda. Akan tapi karena Anda ingin mulia, lalu Anda ambil anak soleh, anak-anak baik, anak-anak yatim, anak fakir. Anda menolong anak yatim, Anda menolong anak fakir. Ya, menolong orang biasa saja mulia, apalagi menolong orang yatim, orang fakir. Dan ketahuilah ada jaminan dari Rasulullah, ana wakafilul yatimi kahataini, aku bersama orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Jajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan setelah Anda bawa ke rumah Anda, baru ada tanggung jawab seperti kepada anak. Masya Allah. Pertama, Anda menginginkan kemuliaan. Setelah Anda bawa dia ke dalam kehidupan Anda, maka Anda memberinya makan seperti yang Anda makan, Anda kenakan baju seperti Anda kenakan, kemudian Anda berikan pendidikan, maka itu adalah kemuliaan. Tapi ingat, jangan lupa, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan agama. Nomor satu kan itu semuanya. Jangan hanya Anda biayai sekolah, sampai menjadi orang besar, akan tapi tidak kenal Allah, lalu dengan ijazahnya, dengan ilmunya itu bermaksiat, maka semuanya akan ditumpangkan kepada Anda. Baik, merawat anak adalah kemuliaan. Jangan ragu, Allah Maha Kuasa. Kemudian ini berkenaan dengan anak yatim, Masya Allah. Ini banyak sekali orang tidak peduli urusan anak yatim, bahkan kadang melakukan kejahatan dengan anak yatim, ya, menyakiti anak yatim, zalim kepada anak yatim, Masya Allah, kepada orang fakir. Ada satu kunci keberhasilan kita ternyata bersama orang fakir dan orang lemah. Ini yang sering kita lupakan. Nabi Muhammad bersabda, innallaha sayansurkum bidu'afaikum, Allah akan menolong kalian dengan orang lemah. Kalau kita punya hajat besar, maka mintalah bantuan kepada orang lemah. Karena orang lemah itu akan diberi kekuatan oleh Allah. Doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya yang berbuat zalim kepada orang lemah, maka ia akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak punya anak, mengambil anak yatim kemuliaan. Kalau Anda bisa satu, mulia. Dan itu lebih dari anak nanti. Dan dia akan mendoakan dan menjadi amal jariah. Seperti anak, Anda menghadap kepada Allah di alam barzah nanti di akhirat, Anda menemukan keindahan, Anda menemukan kemuliaan. Biarpun Anda di dunia tidak punya anak, akan tapi di alam barzah Anda mulia, di akhirat nanti mulia. Bersiap-siaplah Anda untuk merawat anak. Kalau memang Anda termasuk orang yang tidak punya anak, siapapun dari para pemirsa yang tidak punya anak, ambil anak, tapi ingat, pendidikan agama nomor satu, dan setelah itu mau Anda jadikan apa saja boleh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi kedua di tanya jawab membuka mata hati bersama Bu Yahya, ditutup dengan pertanyaan dari Pak Jupri, dan mudah-mudahan sangat jelas untuk Pak Jupri yang ada di Indramayu. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan segera kembali di membuka mata hati bersama Bu Yahya setelah yang berikut ini. Subhanallah, pemirsa RCTV, langkah padane dimanapun berada, alhamdulillah. Sangat senang kami bisa menyapa pemirsa semuanya. Namun sepertinya kita cukupkan acara pada kesempatan malam hari ini di membuka mata hati bersama Bu Yahya. Untuk melengkapi pertemuan tayangan ini, kita akan meminta ke Buya untuk memberikan satu pesan buat kita semua sebagai bekal untuk bisa mengantarkan buah hati untuk menuju surga, dan langsung ditutup dengan doa. Kepada Buya dipersilakan. Sederhana, mari kita bersama-sama memperbaharui kesadaran kita akan anak-anak kita, dan mari kita merencanakan masa depan anak kita menjadi orang-orang cerdas, merencanakan masa depan anak kita di dunia dan khususnya masa depan di akhirat. Pendidikan anak-anak kita harus kita perhatikan. Jangan sampai kita dikagetkan oleh anak-anak kita di masa tua kita dengan kekurang ajaran mereka. Dan jangan sampai kita dikagetkan di alam barzah. Dan jangan sampai nanti dikagetkan kita di neraka dengan anak-anak kita. Maka semua dari kita masih ada kesempatan. Siapapun dari kita, termasuk orang yang sudah terlanjur salah mendidik anak-anaknya, Allah Maha luas dengan pengampunannya. Kita perlu menghadap kepada Allah dan minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing anak-anak kita, mengembalikan anak-anak kita kepada kemuliaan. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya setelah adanya kesadaran ini, ya, setelah kesadaran ini ada, kita harus berpikir, minta bantuan. Minta bantuan ini maknanya jangan merasa bisa di dalam mendidik, yang insya Allah juga akan kita sebutkan pada pertemuan akan datang.
Jadi kita lihat di kiri kanan kita, siapa yang bisa membantu anak kita untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin kita titipkan di musola, di masjid dan sebagainya. Kemudian atau mengundang guru yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita hantarkan ke sekolahan. Sama-sama menyekolahkan anak. Yuk kita masukkan sekolah anak kita. Sekolah yang di situ ada pendidikan agamanya, menghantarkan kepada kemuliaan. Jangan sampai kita lupa. Banyak di antara kita lupa. Yang dipikirkan adalah keberhasilan anaknya akan menjadi seorang saudagar kaya, menjadi seorang insinyur dan seterusnya, sehingga dibiayai, tidak pernah dipikirkan. Ketahuilah, Anda yang tidak pernah berpikir saat ini, Anda akan bingung di masa depan Anda. Mari kita sadar semuanya. Hai orang yang diberi oleh Allah kekayaan, hai orang yang diberi Allah kemapanan, ataupun yang saat ini lagi sempit pun juga lupa sama-sama. Permasalahannya kelalaian. Yang kaya pun ingin semakin kaya, sehingga anaknya pun disekolahkan urusan dunia-dunia untuk menjadi lebih kaya lagi. Dan si melarat, yang melarat pun ternyata impiannya hanya dunia. Ternyata yang dipikirkan adalah masa depan dunia anaknya, tidak pernah dipikirkan masa akhirat, masa depan akhirat anaknya. Lebih dari itu ketahuilah, anak yang durhaka akan menyiksa kita 3 kali. Ingat, di dunia menyiksa 2 kali. Di masa kecil kita ingat, kalau anak durhaka di masa tua kita, lalu kita ingat waktu menimang anak kita, sakit. Kamu aku timang, aku susui, aku ini, tak taunya sudah gede kamu seperti itu. Kemudian setelah gede, tidak pernah tahu bekti. Belum lagi saat itu mungkin memaksa orang tuanya untuk memberikan hartanya, menyakiti dengan lidahnya, memukul. Dan setelah meninggal mungkin bertepuk tangan. Allah, syukur apa meninggal ini saya dapat bagian. Kenapa? Dia tidak punya rasa kasih dan tidak punya iman. Ini tidak seberapa, akan tapi kalau sudah masuk alam barzah akan benar-benar mengagetkan kita. Baik, inilah yang kami maksud untuk menggugah keinsyafan kesadaran kita, untuk menggapai kebahagiaan anak kita. Dan insya Allah kita akan masuk nanti pada silsilah mendidik anak, insya Allah mulai dari anak belum lahir sampai anak melanggar, hingga semuanya kita selamat, semuanya kita menghadap kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah amanat-amanat ini dengan utuh, maksudnya baik benar. Anak yang diberikan kepada kita amanat, kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan sebagai anak yang soleh, sehingga kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak ditanya oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Amin. Dan mengampuni kita yang telah salah mendidik anak-anak. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Kesadaran. Jangan sampai dunia menjadikan kita lupa. Dan semoga Allah memudahkan urusan dunia anak-anak kita semuanya. Dan semoga Allah memudahkan urusan dunia anak-anak kita. Dan semoga Allah memudahkan urusan akhirat anak-anak kita. Semoga anak kita adalah anak yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan kemuliaan di akhirat. Dan semoga anak-anak kita adalah anak-anak ahli surga yang menjadikan sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang telah salah mendidik anak-anak mereka, semoga Allah berikan kepada mereka pengampunan. Semoga Allah berikan kepada mereka pengampunan dan mengembalikan anaknya kepada kemuliaan, mengembalikan anak mereka kepada kemuliaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mempertemukan dengan anak kita di dunia, semoga Allah kelak mempertemukan kita dengan anak kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutupnya doa oleh guru kita semua, Buya Yahya, berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini di Membuka Mata Hati bersama Buya Yahya. Dan sebelum Kaizen berpamitan dengan pemirsa RCTV dimanapun berada, Kaizen informasikan terlebih dahulu untuk Membuka Mata Hati tayang di Radar Cirebon TV setiap Kamis malam Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan ikuti terus kegiatan dakwah guru kita Buya Yahya di radioku 92,9 FM Cirebon dan media dakwah di situs web www.buyayahya.org, www.radiokuonline.com. Baik pemirsa RCTV dimanapun yang berada, radio di Kuningan juga. Radio di Kuningan 104,8 FM. Dan untuk pemirsa juga, setiap pengajian guru kita live streaming dimanapun pemirsa berada. Sekali masuk di www.buyayahya.org, pemirsa semuanya akan mudah untuk mengakses program-program dakwah guru kita semua Buya Yahya. Baiklah pemirsa RCTV, langkah padane dimanapun berada, Kaizen mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana khairul lakum ba'da mamati. Aku baik untukmu saat aku hidup dan aku baik untukmu setelah